Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatul Islam, tahiyatul ahlus sunnah wal jamaah, tahiyatul ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah rahimakumullah. Saat ini di 27 Sya'ban ya, kita hadir masih ya, mudah-mudahan kita akan bisa memberikan materi ini untuk bisa menjadikan kajian malam hari ini agar supaya pelaksanaan di bulan Ramadan nanti kita bisa menjalankan ibadah ini dengan baik ya, dan mudah-mudahan ibadah kita nanti di bulan Ramadan itu bisa betul-betul sesuai dengan harapan yang dikabarkan nanti di dalam Al-Quran. Namun sebelumnya mari kita coba bermuhasabah diri kita juga, para ikhwafillah, mungkin para pendengar, para sahabat yang juga menyaksikan ya, kondisi kita. Ada yang mungkin sudah 20 kali ketemu Ramadan, ada yang 30 kali ketemu Ramadan, ada yang mungkin sudah 40 kali, ada yang sudah 50 kali, 60 kali. Namun ternyata keluar Ramadan kita nggak dapat apa-apa, tidak dapat apa-apa ya, karena perlu kita ketahui, kita kembali lagi yang tadinya pada waktu Ramadan Masya Allah dekat banget dengan Allah ya, keluar Ramadan balik lagi maksiatnya. Karena ini juga yang mungkin yang dikabarkan orang yang sia-sia dalam berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kita mulai ini orang yang sia-sia dalam berpuasa ya, mungkin kita sudah Masya Allah ya. Nah ini Allah kabarkan ya, Nabi Muhammad SAW yang jujur lagi membawa berita yang benar ini, dia kabarkan kepada kita ya, hadis Rasulullah ini, Rubbasa'im khazzuhu min siyamihi ju wal atos ya. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa ternyata tidak mendapatkan dari puasanya kecuali dari hanya lapar dan dahaga ya, hanya lapar dan dahaga ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Kabair dan syaratnya tidak mengapa ya. Syekh Albani dalam Sahihnya Al-Targhib wa Tarhib nomor 1084 mengatakan bahwa hadis ini sahih li khairi, yaitu sahih dilihat dari jalur lainnya ya. Jadi begitu banyak orang-orang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Karena apa? Itu tadi, banyak kita yang berpuasa nih karena ikut-ikutan. Karena kita Islam kita, karena orang tua kita Islam, kita menjadi Islam. Nah makanya memberikan 2 kali THR ini sangat penting ya, sangat penting sekali ya, sehingga mudah-mudahan ya, 2 THR yang kita berikan malam hari ini bisa memberikan kenikmatan di tengah pandemi wabah virus corona ini ya. Satu berita gembira untuk antum sekalian yang setia mendengarkan radio kesayangan kita AM 774 Bahagia Bersama Al-Quran, dan juga sahabat Habib Muhammad di YouTube-nya AMJK Al Jambi ya. Setelah itu juga di Zoom-nya mati ya, itu sehingga kita bersama-sama melakukan kajian ini ya, menjadikan ibro untuk kita ya. Kita mulai ya. Yang pertama, apa yang harus kita bahas? Saya akan berikan THR yang pertama.
Apa itu THR yang pertama? Orang berpikir THR itu apa? Tunjangan hari raya. Puasa aja belum sudah langsung ngomong tunjangan hari raya. Makanya ini berbeda. Sangat berbeda, ya. Jadi THR yang di sini adalah tuntunan hari Ramadan. Nah, ya. Tuntunan hari Ramadan. Jadi kita nanti Ramadan masuk ini ada tuntunannya. Ada tuntunannya, kita berharap nanti keluar Ramadan betul-betul kita bisa menjalankan apa yang dituntunkan harusnya pada waktu masuk Ramadan. Masih ada 2 hari lagi kita bisa untuk mengejar. Kalau para sahabat 6 bulan, ya. Nih alhamdulillah nih 2 hari mungkin mudah-mudahan kita bisa mencoba dan ini bisa dimanfaatkan, ya. Kita sudah siapkan apa itu tuntunan hari Ramadan, ya. Yaitu apa? Kita belajar fikih puasa Ramadan. Banyak kita yang puasa tapi kita tidak mau mempelajari ini, ya. Ini Masya Allah ada 14 item yang harusnya tapi kita tidak akan bahas, ya. Cuma kita akan beritahu kepada antum. Jadi di dalam ini kita harus tahu apa itu makna puasa, ya. Sudah itu apa itu hukum puasa, keutamaan puasa, hikmah disyariatkannya puasa, rukun puasa, awal akhir bulan Ramadan. Jadi kapan kita mulai puasa, kapan kita berakhir bulan kita berpuasa. Ini ada fikihnya. Rentang waktunya kapan, syarat sahnya puasa, sunnah-sunnah ketika puasa, orang yang dibolehkan tidak puasa, pembatal-pembatal puasa, bukan pembatal puasa, makruh ketika puasa, kesalahpahaman dalam puasa. Ini ada 14 dan sering yang kita ketahui, ya. Pembatal puasa itu, kita lihat pembatalan puasa, ya. Ini hampir sebagian besar kita, ya, ketika lakukan pembatal puasa, ya, kita sering melihat, ya. Coba lihat kita pada waktu kita mempelajari pembatal puasa, kita diberitahu, ya, pembatal puasa kita itu yang pertama makan dan minum dengan sengaja. Jadi kalau kita makan dan minum tidak dengan sengaja, kita lupa, itu nggak batal puasa. Ini yang sering kita ketahui di tengah umat, ya. Jadi pembatal puasa itu makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, keluar mani dengan sengaja. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, keluarnya darah haid dan nifas. Kelima, menjadi gila atau pingsan. 6, ridhat ini murtad, keluar dari Islam. Ketujuh, berniat untuk berbuka. Itu pembatal puasa, ya. Berniat untuk berbuka. 8, merokok. 9, jima, yaitu bersenggama di tengah hari puasa. 10, hijama, bekam ini ada berbeda pandang hilal, ya. 11, masalah donor darah. Ke-12, inhaler dan sejenisnya berupa aroma yang dimasuki melalui hidung. Ini yang masih juga ada kondisi diperselisihkan, ya. Nah, ini yang kita ketahui di tengah umat. Padahal kita yang ini kemungkinan mungkin bisa kita lakukan bersama, ya. Kita tidak makan, tidak minum tadi yang cuma dapat lapar dan dahaga tadi, kita hanya mengetahui 11 pembatal puasa ini. Ini kalau kita lakukan batal puasa kita. Tapi sangat sering dan jarang kita untuk mempelajari pahala dari puasanya itu. Ya, pahala dari puasanya itu sehingga kita tidak melakukan. Apa itu? Seperti kita berkata bohong, ya. Seperti kita berkata bohong, ya. Sudah itu kita dalam berjualan kita berbohong itu. Jadi padahal kita sedang berpuasa. Ini
tanpa kita sadari. Nah, kita dari fikih puasa ini kita cuma bahas yang ini ya, pembatal-pembatal puasa, padahal ada yang membatalkan pahala puasa. Sehingga tujuan dari yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan terjadi. Kenapa? Ini dia. Berkata dusta. Kenapa kita berkata dusta? Itu sering kita melakukan itu karena kita punya hutang riba, punya hutang. Kita nggak sadar. Ya. Karena kalau barang siapa yang perkataan dusta itu malah mengamalkan, malah Allah tidak butuh dari lapar dan haus yang dia tahan. Puasa ketika kita berkata dusta. Nah, siapa yang berkata dusta ini? Ketika dia punya hutang. Orang yang punya hutang itu ujungnya berkata dusta. Kalau dia dikasih amanah, ya dia khianat. Sudah itu dia janjinya ingkar. Dari mana itu? Ya ketika kita masih berhubungan dengan riba, ya, hutang riba, ya. Hampir sebagian besar ini jarang dibahas itu, ya, jarang dibahas, ya. Masya Allah, inilah yang tanpa kita sadari. Sudah itu kalau tidak salah juga kita sering, ya, karena ada waktunya panjang macam ini berkata yang sia-sia, rofas, kata-kata form, ya. Yang ketiganya apa? Melakukan maksiat. Nah, tidak sadar kita melakukan maksiat ini ketika kita mempunyai rekening kita ada di perbankan konvensional. Ini pembatal puasa. Kalau secara itu puasa kita batal. Kalau ini enggak, kita buka rekening di bank konvensional, kan puasa enggak batal. Tapi pahala puasa kita itu tadi, apa yang dikabarkan itu kita, ternyata kita masih puasa kita sia-sia. Kita masih punya rekening di bank konvensional. Nggak sadar kita, ya. Kita masih ketika istri kita, anak gadis kita, anak perempuan kita keluar rumah masih membuka aurat. Padahal kita sedang berpuasa itu. Padahal istri kita sedang berpuasa, anak gadis kita sedang berpuasa. Dia keluar membuka aurat. Pernah kita berpikir seperti itu? Begitu banyak kaum muslimin yang sedang berpuasa. Wajar kalau puasanya hanya dapat lapar dan dahaga saja. Karena ada pahala yang harus dia dapatkan, ternyata dia masih melakukan maksiat, nggak sadar. Pergi berdua, laki-laki perempuan bukan mahram. Ini zaman pandemi, mudah-mudahan bisa aman ini kita tahun ini. Maka ini diingatkan, ya. Ini diingatkan kepada antum. Ya. Jadi tuntunan kita untuk masuk Ramadan ini, cari apa yang kira-kira membatalkan puasa, dan setelah itu kedua yang membatalkan pahala puasa kita. Sehingga betul-betul kita keluar Ramadan itu punya betul-betul tujuan. Apa yang diharapkan oleh Allah ini bisa terpenuhi. Ya, bisa terpenuhi. Dan ini yang kadang-kadang kita tidak sadari. Banyak sekali orang yang berpuasa tanpa dia sadari masih melakukan maksiat. Karena dia cuma tahu tadi pembatal-pembatal puasa tadi, yang 12 tadi. Dan itu juga masih ada yang diperdebatkan. Ya. Ini berapa hal-hal yang menjadi sia-sia. Maka kita muhasabah malam hari ini, saudara-saudaraku, teman-temanku, ya, sahabat, kalau kita masih punya rekening di bank konvensional, ya, perhatiin itu masih ada waktu, masih ada 2 hari lagi. Ya. Tutup rekening kita. Jadi betul-betul kita masuk Ramadan ini kita betul-betul tidak lagi melakukan maksiat. Punya rekening di bank konvensional. Ini nasihat, ya. Punya tabungan itu pindahkan semua ke bank syariah. Karena saat ini sudah ada bank syariah di mana kita, di Bekasi, di Kerawang, ya, di mana, Cikarang, di Jakarta, ya. Sangat banyak kantor-kantor bank syariah, ya, sangat banyak, ya. Jadi betul-betul ini harus kita lakukan, ya. Maka yang paling penting di fikih puasa Ramadan ini, selain pemahaman dari 14 tadi,
dari 14 yang di fikih puasa ini, makna puasa, hukum puasa, keutamaan puasa, hikmah ini kunci yang harusnya menjadi yang harus betul-betul kita pahami ini pembatal puasanya. Selain pembatal puasa itu sendiri dan pembatal pahala puasa, ya, pahala puasanya, ya. Karena kalau ini kita ketahui sehingga kita betul-betul menjaga, puasa itu akan menjadi dapat manfaat. Karena puasa ini apa? Pelajaran untuk Anda supaya amanah. Karena orang puasa ini hanya Allah. Manusia bisa dibohongi, ya, manusia bisa dibohongi. Tapi dengan Allah, kita bisa di hadapan istri kita, di depan anak kita, di depan teman kita, mungkin mertua kita, gitu ya. Kita bilang berpuasa. Namun masuk ke dalam kita makan, mereka tidak tahu. Kita makan di dalam ruangan yang tertutup, orang nggak tahu, tapi aina Allah. Nah ini puasa ini betul-betul amanah, ya, Masya Allah. Dan ini yang harusnya kita beritahukan kepada istri dan anak-anak kita, orang terdekat kita dulu. Apa itu puasa? Ya, jadi betul-betul ini untuk amanah. Nah, untuk kita bisa seperti itu, mengetahui pembatal puasa ini, Masya Allah, ya. Karena kita kadang-kadang kita awalan hukum puasa, rukun puasa ini kita pelajari. Tapi jarang kita menguasai pembatal puasa. Nah, yang pembatal puasa yang betul-betul zahir yang kita ketahui. Jarang kita ketika kita berdagang mengurangi timbangan, gitu kan? Enggak, orang tidak pernah berpikir itu membatalkan puasa. Padahal itu adalah membatalkan pahala puasanya, ya. Karena itu salah satu pelaku maksiat kita kepada Allah. Kita berbohong, ya, mengurangi timbangan, ya. Seperti itu, ya. Seperti itu kira-kira yang bisa memberikan kemudahan kepada kita. THR yang pertama ini kita betul-betul memahami fikih puasa bulan Ramadan ini, ya. Maka kalau kita sudah bisa menguasai 14 fikih Ramadan ini, mudah-mudahan Ramadan kali ini kita betul-betul apa yang diharapkan Allah dalam Al-Quran bisa kita dapatkan sebaik-baiknya, ya. Jadi kita berharap para pendengar Radio Ismail AM 774 bahagia bersama Al-Quran, dan juga Ebi Abu Muhammad Duwiono, kita mengajak antum bermuhasabah di malam hari ini. Karena mungkin selama ini kita puasa, kita hanya mengikuti karena kita seorang muslim, karena mengikuti orang tua kita, mungkin mengikuti guru kita, tanpa kita mau mempelajari fikih puasa Ramadan. Mudah-mudahan di kesempatan malam hari ini kita tergugah untuk kita mulai, ya, malam hari ini menjelang Ramadan tiba. Mudah-mudahan nanti hari Jumat, ya, malam Jumat kita sudah sholat taraweh, gitu kan, ya. Ini kita sudah tahu makna puasa, hukum puasa, keutamaan puasa, ya. Kenapa disyariatkannya puasa, ya. Yang paling utama rukun-rukun puasa apa, ya. Kalau awal akhir bulan Ramadan itu adalah kita lihat hilal, itu yang paling tahu, ya. Rentang waktunya ketika terbit waktu fajar sampai terbenamnya matahari, ya. Ini perlu kita ketahui bersama, sehingga mudah-mudahan, ya, THR pertama ini bisa memberikan kepada kita tuntunan hari Ramadan ini, menjadikan keberkahan bagi kita semua, ya. Makanya Masya Allah, ini untuk muhasabah ini kita memberikan THR yang pertama di kajian yang di awal sesi ini. Mudah-mudahan di sesi yang kedua ini kita juga akan berikan THR yang kedua, ya, agar supaya betul-betul kondisi ini bisa memberikan kepada umat, ya, bermuhasabah, agar supaya di bulan Ramadan ini kita betul-betul mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kita akan kembali setelah yang satu ini untuk THR yang kedua. Kita lanjutkan pada kajian malam hari ini, yakni memberikan 2 kali THR sebelum masuk ke bulan Ramadan. Di sesi pertama tadi kita sudah memberikan
THR bukan tunjangan hari raya lah, tapi apa? Tuntunan hari Ramadan, yaitu kita harusnya sebagai kaum muslimin yang beriman ya. Karena perintah Ramadan ini, puasa Ramadan ini hanya untuk orang yang beriman ya. Maka ini ada yang harus diketahui, ada 14 fikih dalam puasa Ramadan tersebut ya. Tadi kita yakini, kuatkan, karena kita banyak sekali kepingin puasa namun tidak menguasai atau tidak memahami pembatal-pembatal puasa, dan sebagian besar yang kita ketahui makan minum ya, hubungan suami istri, muntah gitu ya, yang dengan sengaja, itu semua sudah paham, tapi jarang terpikir kalau ternyata berbohong atau dusta ya, kita mengurangi timbangan ya, buka aurat, berjalan ya, laki-laki perempuan bukan mahram ya, buka rekening di bank konvensional gitu ya, yang kita sudah tahu konvensional itu riba itu haram gitu kan, dan ternyata itu yang ternyata membatalkan pahala puasa kita masih bermaksiat, kita cuma dapat apa? Lapar dan dahaga saja. Nah, mudah-mudahan ini kita masih ada 2 hari, yuk kita baca ya, kita baca tuntunannya ya, agar supaya kita masuk Ramadan ini kita bisa menjalankannya dengan baik ya. Nanti untuk pembahasan fikih ini dekatin para ustaz-ustaz, duduk di kajian. Kalau sekarang kan lewat online semua, belajarnya di rumah bisa ya. Nah, mari kita ikutin lanjutannya, yaitu THR kedua. Apa itu THR kedua? Ini semua rujuknya kepada ayat Al-Quran ya. THR kedua ini bukan tunjangan hari raya ya, pikirnya duit ya, pikirnya uang lala ya. Ini THR kedua ini adalah target hari Ramadan. Apa target kita? Nah, ini Allah kabarkan dalam Quran ya. Ada 4 target ya. Jadi target di hari Ramadan itu 4 target kita hari Ramadan. Ini harusnya kaum muslimin yang beriman harus punya target. Jangan cuma puasa-puasa saja. Makanya kalau kita masih riba, rekening kita masih di konvensional, nggak mungkin bisa ngerjain target ini. Nggak mungkin. Kita puasa cuma kepinginan makan minum saja, hubungan suami, cuma itu yang kita inikan. Ya. Targetnya apa? Nah, ini yang harusnya kita ketahui apa? Target utama kita, ya, ini adalah takwa. Karena ini yang dikabarkan dalam Quran. Ya. La'allakum tattaqun. Ini target utama orang yang beriman. Ketika Ramadan masuk, dia kepingin menjadi hamba Allah yang takwa. Ya. Ya. Ini Allah kabarkan di surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ini target kita orang beriman. Karena makanya orang beriman ini puasa dia gembira. Ya, apapun kondisi. Karena ada target yang ingin dicapai. Ya, takwa itu apa? Tuntunan Al-Quran kita wajib amalkan. Karena ini Al-Quran yang nuntun. Tadi sudah ada tuntunan hari Ramadan. Nah, apa ini tuntunannya nih? Salah satunya mempunyai target kita menjadi hamba Allah yang takwa. Untuk bisa jadi hamba Allah yang takwa, semua larangan kita tinggalkan. Gak bisa setengah-setengah. Nah, larangannya apa? Larangan utama yang harusnya supaya kita bisa bertakwa, Al-Quran perintahkan. Dilarang. Apa itu? Dekati zina. Jangan dekati zina. La taqrabu zina. Jangan dekati zina. Kalau kita ingin mau bertakwa, harusnya berani. Tidak lagi berjalan ya, laki-laki perempuan yang bukan mahramnya. Tidak lagi kita rapat laki-laki perempuan yang bukan mahram, berfoto laki-laki perempuan bukan mahram. Gak berani kita lakukan itu. Bersalaman ya, apalagi zaman ini alhamdulillah nih bisa terbebas ya. Karena aturan dunia melarang kita salaman. Coba aturan akhirat, gak mau kita ikutin.
Jadi harus dia pakai ancaman dunia. Padahal kita ingin tujuannya akhirat. Udah dilarang. Ini zina, jangan dekati zina. Mendekat saja nggak boleh. Yang pacaran, putuskan. Nah, ini target kita takwa. Ya. Target kita takwa. Ini target utama untuk orang yang beriman ketika Ramadan datang. Untuk menjadi hamba Allah yang takwa. Karena Allah bilang, agar kamu bertakwa. Allahu Akbar. Makanya mereka yang bisa ini, dia berani dapat kabar ini, besok semua rekeningnya ada di konvensional tutup. Gak ada alasan. Gak nanya. Tutup. Karena di semua tempat kondisi daerah kita saat ini sudah ada bank syariah. Apapun kondisi bank syariahnya. Kalau kita kepingin dapat nanti membuat target Ramadan kita menjadi hamba Allah. Keluar Ramadan itu betul-betul gitu. Target bisa tercapai. Siap? Ya? Nih yang pertama target kita. Ya, menjadi hamba Allah. Target utama. Ya? Yang kedua, untuk bisa seperti itu, ya di Al-Baqarah 184-nya dikasih tahu lagi. Ya. Apa? Di situ betul-betul orang yang di sini adalah apa? In kuntum ta'lamun. Ya, jadi mereka orang-orang yang berilmu. Ya, dia mengetahui. Karena di sini dikabarkan di Al-Baqarah 184. Makanya kita untuk bisa tadi dapat target utama tadi harus dengan ilmu. Nah, mempelajari fikih Ramadan tadi, ya. Karena di sini banyak sekali diinformasikan di situ ayam ma'dudat. Wa mimman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Fidyatun ta'amu miskin faman tati'a khairan fa huwa khairul lahu. Wa anna tasummu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, yaitu beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, ya. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, seperti kalau dia sakit gitu tadi, jika mereka tidak berpuasa bisa membayar fidyah. Nah, itu tadi di fikih Ramadan itu dipelajari. Yaitu memberi makan seorang miskin, barang siapa yang dengan rela mengerjakan kebajikan, maka itulah orang yang lebih baik baginya. Tapi ujungnya apa? Dan berpuasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui itu. Misalnya kita dalam musafir, ya. Ya, berpuasa itu lebih baik. Tapi kalau berbuka nggak ada masalah, tapi dibayar di masa yang akan datang. Inilah butuhnya ilmu, ya. Jadi target kita dalam berpuasa Ramadan nanti itu harus dengan ilmu, nggak boleh ikut-ikutan. Orang puasa kita puasa tapi kita nggak paham, ya. Agar target utama kita menjadi hamba Allah yang bertakwa terpenuhi, ya. Nah, makanya kalau kita punya ilmu nggak berani kita punya rekening di tempat riba, nggak berani. Ya, tidak berani. Ini semua masya Allah. Ya. Diberitahu di sini kalau kita sakit di zaman pandemi saat ini, ya. Orang kalau masih merasa sakit, ya, dia tidak berpuasa, nggak usah kita ributin, karena dia masih boleh nanti membayar, ya, ketika nanti sudah sembuh, ya, masya Allah, ya. Jadi dengan ilmu, ya. Jadi jangan sampai kita berpuasa tidak punya ilmunya, ya. Ini makanya hukum puasa perlu kita pelajari, ya. Itu target yang kedua, ya. Kita berilmu, ya. Pasang ini, ya. Nah, deketi Al-Qur'an. Maka target kita kalau bisa satu hari apa? 1 juz. Kurang. Karena sekarang kita di rumah. Pasang satu hari 2 juz, satu pasang hari 3 juz. Baca sudah tuh baca artinya, ya. Pahami,
tadaburi, amalkan. Masya Allah. Datangnya Ramadan ini dekat kita dengan Quran. Untuk bisa kita punya ilmu. Karena ilmu itu adalah qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Ini orang yang berilmu, dia tahu dengan Quran, tahu dengan hadis, tahu dengan atsar. Ini orang yang berilmu. Nah, bertambahnya ilmu kita, bertambah kita takut dengan Allah. Ketika kita ada rasa takut kita kepada Allah, bertambah ilmu kita. Ya, bertambah ilmu kita. Nah, mudah-mudahan ya, sahabat Villa ya, para pendengar Radio Ismail AM74 Bahagia Bersama Al-Quran, dan juga para pemirsa di IB Abu Muhammad ya, ini terus ya kita mempelajari ilmu ini ya. Makanya pegangan kitab Insya Allah Hidup Berkat Tanpa Riba itu diawali dengan ilmu terlebih dahulu, baru kita nanti mengamalkan. Jangan sampai kita beramal tanpa ilmu, sia-sia ya. Maka itu tadi banyak orang yang berpuasa sia-sia, hanya dapat lapar dan haus saja, dahaga saja ya, jual atas ya. Maka dengan yang kedua, target kita harus punya ilmu. Yang ketiga, orang masuk Ramadan ini target kita adalah menjadi hamba Allah yang bersyukur ya, hamba Allah yang bersyukur, yaitu la'allakum tashkurun ya. Ini Allah kabarkan di Al-Baqarah 185 ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bainaka minal huda wal furqan. Faman sahida minkum saharul falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun ya. Jadi beberapa hari yang ditentukan yaitu bulan Ramadan ya. Ini bulan Ramadan ya. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Makanya tadi kita harus bersyukur ini bulan Ramadan datang, mudah-mudahan tidak ada lagi wabah. Karena ini betul-betul Quran ini betul-betul petunjuk bagi manusia. Maka kita dekat dengan Quran, Quran dikasih tahu Quran itu huwas syifa. Quran itu penyembuh. Dan di sini juga dijelaskan penjelasan mengenai petunjuk. Karena Quran ini bisa menjadi pembeda antara hak dengan yang batil. Masya Allah. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di tempat tinggal di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Karena kita diminta ini ya. Mudah-mudahan para pendengar, para pemirsa semuanya mudah untuk mengamalkan puasa. Di sini juga barang siapa sakit dan dalam perjalanan ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa ya. Sebanyak hari yang ditinggalkan. Jadi kalau kita ada yang batal harus kita bayar di bulan selanjutnya. Karena apa? Karena Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Ini Masya Allah. Jadi agama kita itu sangat mudah. Maka kita apalagi kalau kita tidak bersyukur, sedih kita ya. Maka kita harus bersyukur ya. Ini Masya Allah. Nah, kita diminta untuk mencukupkan bilangan dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya. Bukan petunjuk yang lain, petunjuk Allah yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Jadi kita orang-orang yang beriman, para pendengar Radio Ismail AM774 Bahagia Bersama Al-Quran, dan juga para pemirsa IB Abu Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur dan pandai bersyukur ya. Di dalam kondisi saat ini kita masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan hidayah, taufik ya, untuk terus dekat dengan Allah, dimudahkan untuk terus sholat berjamaah ya. Dimanapun antum berada ya, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan baca Quran ya. Ini Masya Allah. Maka kita selalu bersyukur ya. Orang-orang yang bersyukur aku tambah katanya. La in sakartum la zidanakum ya. Jadi kalau kamu bersyukur aku tambah ya. Jangan sampai kita tidak bersyukur ya. Maka alhamdulillah kita masih terus mendengarkan Radio Ismail ini. Kita termasuk di target yang ketiga, kita menjadi hamba Allah yang bersyukur ya. Yang terakhir, yang keempat, mudah-mudahan target yang keempat ini adalah kita selalu berada dalam kebenaran. Orang yang bisa berpuasa benar ya, maka ini diberitahu di sini la'allahum
yarsudun. Ini konsep di Al-Baqarah 183 sampai 186. Ini ada 4 target bagi kaum yang beriman. Yang diperintahkan adalah kaum yang beriman. Agar apa? Agar betul-betul mereka selalu berada dalam kebenaran, ya. Wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahu yarsudun, ya. Betul. Dan apabila hamba-Mu bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwanyasanya aku adalah dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi para pendengar Radio Ismail, ya, bahagia bersama Al-Quran ini ada 4 tadi, ya, yang sudah diberitahu, ya, target daripada kita, ya, target daripada kita hamba Allah, ya, agar supaya kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, ya, yang kepada kondisi saat ini banyak sekali kita sebagai hamba Allah yang kurang bersyukur, ya. Selalu merasa ada aja yang kurang, ya, ada aja, ya. Makanya apapun kondisi kita harusnya berbaik sangka kita kepada Allah, ya. Jadi THR yang kedua ini adalah apa? Target hari Ramadan. Ada 4 target hari Ramadan kita. Yang pertama apa tadi? Kita betul-betul ini target utama kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. La'allakum tattaqun, ya. Yang kedua kita harus berilmu, mengetahui apa yang kita kerjakan nanti di Ramadan agar betul-betul target utama kita menjadi hamba Allah yang bertakwa itu bisa tercapai, ya. In kuntum ta'lamun, ya. Ini semua, ya, pertama Al-Baqarah 183, yang kedua Al-Baqarah 184, yang ketiga Al-Baqarah 185. La'allakum tashkurun, yaitu orang hamba Allah yang bersyukur, ya. Terakhir di Al-Baqarah 186 yaitu la'allahum yarsudun, ya. Jadi 4 target hari Ramadan. Jadi THR yang kedua itu adalah target hari harus kita pasang, ya. Target ini harus kita pasang, dan itu bagaimana kita bisa mendapatkan target itu bisa terpenuhi, ya, dengan cara apa? Dekat dengan Al-Qur'an. Dekat dengan Al-Qur'an, ya. Kalau kita dekat dengan Al-Qur'an, insya Allah semua target ini bisa kita penuhi dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya, dan kita keluar nanti di Ramadan betul-betul menjadi hamba Allah yang takwa. 2 THR yang kesempatan malam hari ini kita bawakan untuk bisa terjadi seperti ini, target ini bisa terpenuhi, tadi tuntunannya kita harus amalkan. Salah satunya apa? Meninggalkan maksiat apa? Riba. Ya, karena tadi sudah ada larangan yang pertama jangan dekati, yang kedua jangan makan riba. Jangan sampai kita makanan dari riba. Ini Ali Imran 130, ya. Iya, ya, jangan sampai kita makan riba. Ini sebagai nasihat bagi diri pribadi kepada antum sekalian yang saat ini mendengar dan juga yang melihat, ya, menyaksikan. Tolong riba ini ada di seputaran kita, ya. Di seputaran kita. Jangan sampai kita memasukin hari Ramadan kita masih ada menjadi pelaku riba, ya, karena riba itu betul-betul rayuan iblis berujung asap, ya. Jadi wasiatnya adalah bagi saudara-saudaraku ikhwafillah dimanapun antum berada saat ini, yang saat ini masih tetap mendengarkan Radio Ismail AM 774 bahagia bersama Al-Quran, ya. Dalam rangka 2 hari lagi kita bertemu dengan bulan yang kita rindukan, bulan yang penuh berkah, ya, Ramadan, ya. Kita sudah terbebas daripada riba, sehingga target hari Ramadan ini bisa kita capai dengan mudah.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di kesempatan malam hari ini. Masih ada waktu, silakan kalau ada mau dipertanya jawabkan. Ini ada pertanyaan, mungkin antum bisa kasih tahu pertanyaannya apa? Bagaimana hukum jual beli kripto? Bagaimana hukum jual beli kripto? Kripto itu makanan. Mata uang. Hah? Mata uang. Mata uang. Iya. Jual beli uang. Iya. Ya, jadi kalau jual beli mata uang itu jelas mata uang ini adalah alat tukar. Alat tukar itu adalah komoditas riba. Ya, alat tukar komoditas riba. Komoditas riba dalam hadis itu dia emas dan perak. Tapi di Indonesia dan dunia semua menggunakan uang kertas. Ya, jadi mata uang kan. Jadi rupiah. Ini kripto maksudnya mata uang online gitu. Iya. Iya, makanya ini kan jual belinya kan lewat online nih. Gitu kan? Tuh ya. Jadi yang sepanjang yang Anda ketahui, karena mata uang kita ini adalah uang kertas ya. Jadi kalau dia menjadi online, apa yang digunakan mata uangnya? Ini Ana belum sampai ke sana ya. Jadi nanti mungkin ditanya kepada ustadz-ustadz yang lebih kompeten ya. Karena kalau dia di situ mata uangnya rupiah berganti dengan dolar gitu kan, itu aksan dia punya hukum karena dia dalam satu ilat ribawi, dia harus yadan biyadin. Jadi harus dia bersamaan dalam penyerahannya. Kalau dia mata uangnya berbeda ya, tapi kalau mata uangnya sama, dia harus dua yang harus terpenuhi, mislan bimislin sama yadan biyadin ya. Itu kalau mata uang. Tapi kalau yang kripto ini saya belum dapat kabarnya ya. Tuh. Wallahu a'lam. Hanya itu aja? Iya. Iya. Sementara ini tidak ada. Sebagai penutup ya, jazakallah khair, ihwafillah rahimakumullah, di hari-hari akhir bulan Sa'ban ini menjelang kehadiran Ramadan, kita semua bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk masih terus bermuhasabah diri ya. Apapun kondisi saat ini, kalau kita selama ini masih ada maksiat kepada Allah, ada kehilapan, masih diberikan kesempatan untuk kita bertobat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya, bertobatlah kalian kepada Allah hai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung. Mudah-mudahan dari sisa waktu ini sebelum memasuki bulan Ramadan, yuk kita bertobat. Maksiat-maksiat yang sudah pernah kita lakukan, kita bertobat kepada Allah. Kalau kepada manusia kita minta maaf, kalau ada yang dizolim kita, kembalikan haknya. Ya. Kalau kita masih punya rekening di bank konven, tutup. Kita hijrah ke bank syariah. Insya Allah hidup berkah tanpa riba. Memasuki Ramadan tanpa ada riba, tanpa bermaksiat lagi kepada Allah, kita berusaha. Mudah-mudahan 4 target Ramadan kita bisa penuhi semua. Insya Allah hidup berkah tanpa riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.